Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, diharapkan anak-anak dapat membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 tentang bab 1 yaitu berita seputar Indonesia. Nah, anak-anak diharapkan telah mempersiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat poin-poin yang dianggap penting. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pembahasan. Pernahkah kalian mendengar, menonton, atau membaca suatu informasi berkaitan dengan peristiwa? Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di video. Kira-kira apakah hubungan gambar tersebut dengan materi kita pada hari ini? Nah, anak-anak pasti tahu kan, gambar tersebut adalah contoh dari berita. Jadi, kira-kira apa sih berita itu? Kita masuk pada materi pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian berita. Pada era sekarang, berita sudah menjadi menu utama dalam deretan makanan harian seperti 4 sehat 5 sempurna. Dengan bahasa lain, tiada hari tanpa berita. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Segala informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita sehari-hari. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak ataupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Perlu diketahui bahwasannya berita-berita berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penambah wawasan. Bagaikan pepatah, seseorang yang menguasai berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Nah, jadi yang perlu diketahui anak-anak bahwasannya berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang baik melalui media cetak atau elektronik dengan bahasa yang singkat, padat, dan juga jelas. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur berita. Nah, coba anak-anak buka buku paketnya di halaman 2 tentang peristiwa menjelang Lebaran. Teks tersebut ternyata memiliki unsur-unsur berita. Kemudian, anak-anak bisa perhatikan di halaman 3 atau pada video yang Miss tampilkan. Nah, pada halaman tersebut atau pada video ini ada 6 pertanyaan dan di sampingnya terdapat unsur-unsur berita. Keenam pertanyaan tersebut terkerangka pada rumus 5W tambah 1H. Nah, 5W tambah 1H itu adalah what atau apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat menemukan unsur-unsur berita. Keenam unsur berita itu biasanya disingkat dengan adik simba untuk memudahkan di dalam mengingatnya, yang berarti A. Apa, B. Di mana, K. Kapan, C. Siapa, M. Mengapa, B. Bagaimana. Nah, jadi yang perlu anak-anak ingat bahwasannya unsur-unsur berita terdiri dari 5W tambah 1H. Semoga anak-anak bisa memahami untuk bagian unsur-unsur berita. Materi selanjutnya yaitu tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, anak-anak bisa perhatikan cuplikan teks yang ada di video atau bisa melihat di buku paket halaman 6. Cuplikan teks tersebut merupakan ringkasan dari berita tentang kondisi pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Teks tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Sebagaimana yang telah Miss jelaskan bahwa unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan 6 pertanyaan. Adik Simba, apa, siapa, kapan, di mana,
bagaimana, dan juga mengapa. Keenam kata tanya itulah yang dapat memandu kita di dalam menemukan unsur-unsur berita. Pentingnya mengetahui unsur-unsur berita itu akan memudahkan kita saat ingin meringkas berita. Kemudian yang perlu diketahui bahwasannya meringkas berita itu perlu 3 langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, anak-anak harus mendengarkan atau membaca berita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, anak-anak harus mencatat pokok-pokok penting berita dengan memberikan 5W+1H. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Miss harap anak-anak paham ya untuk bagian meringkas berita. Selain meringkas berita, yang perlu dipahami anak-anak yaitu menyimpulkan isi berita. Coba anak-anak perhatikan pernyataan yang ada pada video atau anak-anak bisa melihat pada buku paket bahasa Indonesia di halaman 8. Kedua pernyataan tersebut merupakan contoh kesimpulan atas suatu informasi. Nah, adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut dapat kita berpatok pada rumus adik Simba. Jadi, dalam berita ini kita tidak jauh dari unsur-unsur berita. Selanjutnya yaitu tanggapan terhadap isi berita. Nah, anak-anak perhatikan lagi pernyataan-pernyataan yang ada pada video atau anak-anak bisa melihat pada buku paket bahasa Indonesia di halaman 10. Jika anak-anak sudah memperhatikan pernyataan-pernyataan tersebut dan membacanya, maka ketiga contoh pernyataan itu adalah tanggapan terhadap isi berita. Adapun pengertian tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan, bisa berupa kritik, komentar, saran, dan sebagainya. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi berita itu sendiri dan kebahasaannya. Sebagai contoh, anak-anak perhatikan pernyataan A dan B. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan berkaitan dengan isi dan struktur berita. Lain halnya pada poin yang C, yaitu dia berkaitan dengan aspek bahasanya. Jadi yang perlu anak-anak pahami bahwasannya aspek-aspek tanggapan terhadap berita itu ada 2. Yang pertama, isi atau struktur berita dan bahasa berita. Kemudian pada bagian isi atau struktur berita ada 2 yang dinilai, yaitu kebenaran dan kelengkapan. Kemudian pada bahasa berita yang diperhatikan yaitu penggunaan kalimat serta pemilihan kata. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menemukan struktur berita. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita dapat kita kelompokkan ke dalam 2 bagian, yakni yang pertama berupa informasi dan yang kedua informasi yang tidak penting. Jadi pada teks berita kita dapat melihat bahwasannya ada 2 bagian yang perlu diperhatikan, yaitu ada informasi yang penting dan juga tidak penting. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita utama. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terakum dalam rumus 5W+1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adik Simba ya. Balik lagi kepada unsur-unsur berita ya. Nah, biasanya 5W+1H diletakkan di bagian awal pemberitaan yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Nah, anak-anak bisa perhatikan piramida terbalik pada video. Pada kepala berita dan tubuh berita biasanya berisi tentang 5W+1H. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa bervariatif. Misalnya ada yang didahului dengan penyajian kata apa, bisa duluan dengan kata siapa, atau diawali dengan kapan. Ya, terus pertanyaan bagaimana biasanya ditempatkan pada bagian tubuh berita.
Selanjutnya, untuk informasi yang kurang penting biasanya disebut pula sebagai uraian atau ekor berita. Nah, di bagian bawah ya ekor berita. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Nah, kalau anak-anak perhatikan, piramida tersebut berbentuk terbalik. Jadi bagian atas itu penting, tubuh berita lumayan penting, dan ekor berita itu kurang penting. Makanya dia makin ke bawah makin mengecil. Semoga anak-anak paham ya untuk menemukan struktur berita. Nah, oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan atau membaca keseluruhan informasi dari berita, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Jadi anak-anak tidak harus baca keseluruhan, yang penting anak-anak paham akan unsur berita, maka akan anak-anak bisa dapat menyimpulkan isi berita tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu menemukan kaidah kebahasaan berita. Nah, anak-anak kembali perhatikan teks-teks berita yang telah dibaca atau yang telah disimak sebelumnya. Tampak bahwa teks tersebut dibentuk oleh kata dan sejumlah kalimat. Ya, di dalam teks berita tersebut, kata-kata dan kalimat-kalimat ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Adapun kaidah-kaidah kebahasaan berita sebagai berikut. Pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Nah, penggunaan bahasa standar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Nah, yang perlu dihindari yaitu penggunaan bahasa populer atau bahasa kedaerahan. Kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung biasanya ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Nah, sebagai contoh, anak-anak bisa buka buku paket bahasa Indonesia di halaman 15. Pada halaman 15 tersebut ada dua contoh penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Miss bacakan satu ya. Tanda kutip, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Tanda kutip paparnya. Nah, di situ adalah contoh dari kalimat langsung karena menggunakan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Kaidah yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa yang memiliki fungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Sebagai contoh, yaitu sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Atau Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Nah, pada dua contoh kalimat tersebut menggunakan konjungsi bahwa. Nah, itu berarti menyatakan kalimat tidak langsung karena tadi kalimat langsung menggunakan dua tanda petik ganda. Kaidah yang keempat yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, kata-kata yang dimaksud bisa kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Sebagai contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Nah, pada kalimat tersebut ada penggunaan kata memikirkan. Nah, kata memikirkan tersebut adalah salah satu contoh kata kerja mental. Contoh yang kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus.
Nah, kata membayangkan merupakan salah satu kata kerja mental. Selanjutnya yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Sebagai contoh, biasanya pada teks berita itu ada mencantumkan jam atau tempat kejadian, misalkan nih sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Nah, di situ ada penjelasan tentang waktu dan tempat. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contohnya, penggunaan kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis. Ya, jadi biasanya pada teks berita itu kan dia terjadi dan dibuat atau ditulis berdasarkan urutan waktu. Jadi harus menggunakan kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, itu salah satu bisa digunakan atau beberapa bisa digunakan. Sebagai contoh penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan yaitu sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 bulan 3 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Pada kalimat tersebut ada penggunaan kata kemudian. Nah, kata kemudian itu tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu contoh penggunaan konjungsi temporal. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan kita sering sekali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali isi berita atau informasi. Nah, ketika mendapatkan pertanyaan dari seseorang tentang suatu berita yang pernah kita dengar atau kita baca, ketika itulah kita harus memiliki kemampuan untuk menceritakannya kembali. Kita tidak mungkin mengarang ketika itu, jadi kita harus menyampaikan berita itu apa adanya, tanpa ada yang kita tambah-tambahkan, tanpa ada yang kita kurang-kurangi. Dalam hal ini bukan berarti kita harus menghafal ya, tapi kita cukup dengan memahami ide-ide pokok berita. Kemudian barulah kita menceritakan kembali berdasarkan kata-kata kita sendiri. Dengan demikian, pemahaman tentang ide-ide pokok berita sangat penting ketika kita akan menceritakan isi suatu berita kembali. Nah, berdasarkan ide pokok itulah kita bisa menyampaikan kembali berita dengan benar, ringkas, jelas, dan padat. Ketika kita ingin menyampaikan berita, kita perlu langkah-langkah. Nah, jadi langkah-langkah penyampaian berita itu ada 4 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, anak-anak harus menentukan sumber berita, yaitu berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Ya, jadi intinya untuk menyampaikan berita, anak-anak harus menentukan sumber beritanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, anak-anak harus mendatangi sumber berita. Berarti anak-anak datang ke lokasi peristiwa, kemudian anak-anak amati langsung dan wawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, anak-anak harus mencatat fakta-fakta dengan kerangka pada pola adik simba, pada pola unsur-unsur berita. Selanjutnya, anak-anak harus mengembangkan catatan tersebut menjadi sebuah teks berita yang utuh, kemudian yang bisa disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Selain langkah-langkah penyampaian berita, ada juga yang perlu diperhatikan, yaitu aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam tahap penyuntingan berita. Nah, jika masih ditemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kita buat, itu wajar saja, karena kita bisa melakukan penyuntingan, perbaikan ya. Masih ada satu tahap lagi yang harus kita lakukan, yaitu sebelum berita kita publikasikan, kita harus penyuntingan. Nah, dalam penyuntingan ada aspek yang perlu diperhatikan. Aspek yang pertama yaitu kebenaran isi berita.
Nah, di sini perlu diperhatikan bahwasannya apa yang kalian sampaikan, apa yang kita sampaikan itu memang fakta. Ya, memang fakta, bukan dibuat-buat. Yang kedua, kelengkapan isi berita. Nah, ditandai dengan hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus. Yang ketiga, struktur penyusunan berita. Mulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Berarti balik lagi tadi, kepala berita, tubuh berita, dan ekor. Nah, yang terakhir harus ada penggunaan bahasa. Nah, ini berkaitan dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, ketepatan ejaan, pemilihan kata, dan sebagainya ya. Untuk pembahasan penyampaian berita dan tahap penyuntingan berita, semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah disampaikan. Cukup sekian penyampaian materi tentang berita seputar Indonesia pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Apabila ada kekurangan, kesalahan, atau kesilapan, Miss mohon maaf. Akhir kata, Miss mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.